Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk dan tersebar di Indonesia melalui pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Teori Persia. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Teori ini dicetuskan oleh Ahmad Hussein dan Husain Jayadiningrat, yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh kaum Syiah Persia datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori Arab atau Mekah. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh orang-orang Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Teori ini didukung oleh Van Leer, Anthony Hay Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh perantau Muslim Cina. Teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang datang tanpa membawa keluarga mereka. Mereka akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Para pedagang Islam yang telah sukses dan menetap di Indonesia yang kemudian berhasil mempersunting anak raja atau bupati memberikan keuntungan yang lebih pada perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini karena mereka memiliki pengaruh untuk mengajak rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara Raden Rahmat dengan Nyai Gede Manila, putri dari Tumenggung Walitika. Perkembangan ilmu tasawuf di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya agama Islam di Indonesia. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur dengan hal-hal yang berbau magis yang memudahkan ilmu tasawuf diterima oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih banyak yang menganut sistem kepercayaan animisme dan memeluk agama Hindu maupun Buddha. Perkembangan lembaga pendidikan pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama dengan menyediakan tempat menginap bagi para muridnya membuat perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat. Hal ini disebabkan banyaknya minat masyarakat yang ingin membina ilmu di pesantren. Murid-murid pesantren yang berasal dari berbagai daerah dan telah menyelesaikan pendidikannya kemudian mengajarkan agama Islam di daerah asalnya. Melalui jalur pendidikan inilah Islam dapat menjangkau pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Agama Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan dan bahkan menjadi pusat perdagangan di beberapa wilayah Indonesia. Para pedagang Muslim masuk ke Indonesia untuk berdagang dan juga mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia. Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur seni budaya, antara lain seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni tari, dan seni sastra, yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat sebelumnya, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Wali Sangam merupakan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan Islam yang sangat tinggi sehingga mereka tidak hanya mengajarkan Islam melalui kajian ilmu, melainkan juga melalui contoh perilaku yang berlandaskan agama Islam.